Kementerian Agama terus mempersiapkan kedatangan jemaah calon haji di Asrama Haji Pondok Gede. Persiapan meliputi penyemprotan disinfektan, pengasapan untuk membunuh nyamuk, dan persiapan lainnya. Masa operasional penyelenggaraan haji 1444 Hijriah, pemberangkatan kloter perdana haji rencananya akan dilaksanakan pada 24 Mei 2023. Nah, sehingga terkait dengan ramah lansia, kami pun sudah minta ke asrama haji untuk memikirkan penginapan nanti bagi jemaah haji lansia. Jangan sampai jemaah haji lansia itu ditempatkan di lantai atas dan sebagainya. Jadi kami minta sesuai dengan tagline Haji 2023 adalah ramah lansia. Nah, sehingga penempatan lansia itu harus sesuai dengan lansianya. Pada tahun ini Indonesia memberangkatkan 221.000 jemaah haji. Di antaranya terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah khusus. 66.943 jemaah calon haji merupakan lansia. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi dan Di Bernandi Anugraha iNews melaporkan. Setelah transit di Jeddah, petugas panitia penyelenggara ibadah haji 1444 Hijriah 2023 Masehi melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Begitu tiba, petugas langsung observasi kompleks Masjid Nabawi untuk memastikan pelayanan jemaah calon haji berjalan maksimal. Petugas haji terus menyiapkan pelayanan jemaah calon haji Indonesia mulai dari tempat tinggal hingga catering jemaah. Semua seksi yang terlibat di dalam sektor masing-masing seperti seksi transportasi, akomodasi, dan lain-lain sudah menyiapkan semua prasarana untuk menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Rencananya petugas pelayanan haji dari daerah akan tiba bersamaan dengan jemaah calon haji, yaitu pada 24 Mei 2023. Kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menjadi rombongan perdana yang mendarat di Madinah. Mereka dijadwalkan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz pukul 6.20 waktu Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Akibat menempel kertas bertuliskan nada provokasi, seorang pria di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat dikeroyok massa. Pelaku melakukan aksinya diduga depresi. Akibat menempel kertas bertuliskan bernada provokasi, seorang pria di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat dikeroyok massa. Pelaku beraksi diduga karena depresi. Dari rekaman video amatir terlihat kerumunan warga sedang mengamankan seorang pria bernama Ardi yang dikeroyok massa. Pelaku diamankan usai menempelkan selembar kertas di sebuah musola yang diduga bernada provokatif. Menurut Ketua RT setempat, pelaku merupakan warga asli Kalianyar yang sudah tinggal sejak kecil, namun belakangan diketahui memiliki gangguan kejiwaan atau ODGJ. Kayaknya depresi dia. Dia normal sih, dia tahu duit kok, ngobrol biasa, belanja, tapi nggak pernah ganggu orang selama ini. Dia nggak pernah ganggu orang, sehingga anjingnya yang bahaya. Dia selalu mau diikutin oleh anjing. Jadi kalau anjing tuh kalau tengah malam bawain sampah apa, terus pertama kalau orang naik motor sekarang Uber ya Pak ya, Uber sama dia. Betul bekas tentara berarti? Betul, bekas tentara. Sementara Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan sejak tahun 2013 saat dirinya dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Darat. Sejak 2013 setelah dipecat dari kesatuannya TNI Angkatan Darat, yang bersangkutan ini sudah mengalami gangguan jiwa, kemudian sama keluarganya memang sudah diasingkan, ditinggali di Kalianyar itu sudah. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk serangkaian tes kejiwaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca tawuran dua kelompok warga terjadi antara warga RW 7 dan RW 8 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Anggota kepolisian yang tengah berjaga diserang oleh sejumlah remaja dengan menggunakan petasan.
Anggota kepolisian yang tengah berjaga di kantor Sekretariat RW 7 pasca tawuran antar warga di Cipinang Besar Utara Jatinegara, Jakarta Timur diserang oleh sejumlah remaja dengan menggunakan petasan. Petugas yang diserang langsung berusaha menyelamatkan diri lantaran jumlah remaja yang melakukan penyerangan berjumlah puluhan orang. Akhirnya tawuran antara remaja dari RW 8 dan RW 7 pun pecah. Petugas kepolisian yang sebelumnya melakukan penjagaan tidak dapat berbuat banyak. Akhirnya aksi tawuran pun berlanjut hingga Minggu sore. Terkait penyerangan terhadap petugas kepolisian yang tengah berjaga, pihak kepolisian Polsek Jatinegara memastikan saat ini tengah melakukan penyelidikan atas penyerangan tersebut. Dengan hal tersebut yang diutarakan, perlu kami sampaikan bahwasannya peristiwa tersebut masih dalam proses penanganan, masih dalam proses lidik. Namun salah satu dari pihak warga yang dirugikan, ya, sampai saat ini memang sudah membuat laporan polisi. Kami sedang melakukan upaya-upaya pendalaman, penyelidikan untuk mencari ya saksi-saksi alat bukti lainnya dengan perkara tersebut. Pihak kepolisian juga memastikan tidak ada anggotanya yang mengalami luka atas penyerangan tersebut. Untuk mengantisipasi kembalinya terjadi peristiwa serupa, jumlah petugas yang berjaga di lokasi tawuran diperbanyak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka penjualan tiket palsu konser Coldplay yang merupakan pasangan suami istri. Kedua tersangka sudah tiba di Jakarta dan diamankan di Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang yang merupakan pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus penjualan tiket palsu konser Coldplay di Jakarta. Dirkrimus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah mengatakan 2 orang tersangka berinisial ABF dan W diamankan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Awalnya kedua tersangka ini membuat website palsu dengan jumlah pengikut yang banyak agar meyakinkan masyarakat. Para pelaku ini juga menyertakan bukti respon atau tanggapan positif para pembeli sebelumnya untuk mengelabui calon pembeli agar percaya. Selain itu, para pelaku juga mengharuskan pembeli membayar booking fee sebesar Rp50.000. Bila dalam kurun waktu 1 jam tidak dilunasi, maka akan hangus. Perkembangan dari hasil penyelidikan itu, kami telah mengamankan 2 orang, yang mana mereka adalah melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket Coldplay. Berdasarkan penyidikan sementara, ada 60 orang tertipu dengan kerugian mencapai Rp270 juta. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berharap banget kasus ini bisa dibantu dengan teman-teman sekalian, netizen sekalian, biar diangkat kasus ini. Karena gue yakin bukan cuma gue korbannya. Depannya buat gue sendiri, buat manajer gue, dan buat teman-teman sekalian, please hati-hati banget buat just-tip-just-tipan seperti ini. Sebelumnya, seorang influencer dari Palembang jadi korban penipuan tiket konser Coldplay. Ia tertipu sebesar Rp12.500.000 untuk pembelian 2 tiket. Melalui kuasa hukumnya, korban melapor ke Mapolda Sumatera Selatan dengan melampirkan beberapa barang bukti transfer serta pembelian tiket, percakapan aplikasi pesan, serta akun media sosial Instagram pelaku. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ilham Elias, iNews melaporkan. Pemirsa, band asal Inggris Coldplay masih menjadi perbincangan masyarakat setelah banyak yang tidak kebagian tiket atau bahkan banyak juga yang tertipu dengan modus jasa titip. Kali ini ada yang menarik karena ada pasangan pengantin menjadikan tiket Coldplay sebagai mas kawin. Dan saya kawinkan anak kandung saya, Anastasia Ayu Widyadana, kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 21 gram, seperangkat alat sholat dan tiket Coldplay dibayar
tunai saya terima nikahnya dan kawinnya Anastasia Ayu Widyadana. Pemirsa, inilah video viral saat ijab kabul berjalan dalam sebuah acara pernikahan di Bekasi, Jawa Barat, Minggu kemarin. Video yang beredar luas di media sosial ini kontan mendapat tanggapan beragam dari warganet. Selain menyerahkan mas kawin, logam mulia 21 gram dan seperangkat alat sholat, pengantin pria bernama Farid Kiab juga memberikan mahar kepada mempelai wanita Anastasia Ayu Widiawan berupa tiket konser musik Coldplay yang akan manggung di Jakarta pertengahan November nanti di Stadion GBK Jakarta. Dan saya kawinkan anak kandung saya Anastasia Ayu Widyadana kepada. Pemirsa, terdakwa Ferdi Sambo mengajukan kasasi atas putusan hukuman mati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Mahkamah Agung. Selain Ferdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf juga ajukan kasasi atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tiga terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf resmi ajukan upaya hukum kasasi. Upaya kasasi ini dilakukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasasi tersebut mereka ajukan setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang mereka ajukan. Sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan permohonan kasasi pada 12 Mei 2023. Sementara istrinya, Putri Chandrawati, mengajukan pada 9 Mei 2023. Sedangkan Kuat Ma'ruf mengajukan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023. Keempat terdakwa atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakan pidana. Sehingga Ferdi Sambo tetap dihukum mati, sementara Putri dihukum 20 tahun penjara, Riki tetap dihukum 13 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf tetap dihukum 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada sekelompok pemuda bersama dengan unsur komunitas masyarakat membersihkan sampah di Pantai Teluk Pandeglang, Banten. Pantai Teluk di Pandeglang, Banten ini menjadi pantai terekstrim dengan jutaan sampah. Pantai terburuk dan terkotor nomor 1 di Indonesia. Beginilah suasana saat 5 orang influencer asal Bandung, Jawa Barat membersihkan sampah di Pantai Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam membersihkan pantai, para pemuda itu dibantu oleh komunitas masyarakat, pelajar, bahkan unsur pemerintah setempat. Pantai terburuk dan terkotor. Sebelum menjalankan aksinya, mereka membuat video undangan di media sosial untuk mengajak masyarakat sekitar yang peduli terhadap lingkungan untuk ikut berpartisipasi. Lokasi pantai ini termasuk lokasi paling buruk tumpukan sampahnya, lantaran dalam setengah hari beraksi telah terkumpul kurang lebih 1.200 karung sampah. Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita, yang datang ke lokasi mengatakan bahwa sampah yang berada di Pantai Teluk tersebut merupakan sampah yang datang dari wilayah lain atau kiriman dari daerah lain. Ya, ini permasalahannya nasional, ya, isu nasional, karena ini masalah sampah laut. Kalau sampah laut itu kan dari berbagai penjuru yang masuk ke sini. Jadi bisa dilihat kualitas sampahnya tadi tuh, sama kuantitas sampahnya. Jadi saya harus duduk bareng dengan Pak Gubernur untuk mengatasi permasalahan ini. Bupati Pandeglang juga mengapresiasi para pemuda dan masyarakat yang sudah membersihkan sampah di Pantai Teluk, Labuan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan memberikan nasihat dan masukan kepada Gibran usai pertemuannya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Tetaplah di iNews Pagi.